Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fauzi MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Akila Lutfia Rahma Opir, dan rekan saya, Sinta Ayu Susilawati, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Pengelolaan Pengelolaan Kelas dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fauzi MPD. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini antara lain, yang pertama, pengertian pengelolaan kelas, yang kedua, aspek-aspek pengelolaan kelas, dan yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pengelolaan kelas. Dalam bahasa Inggris, pengelolaan kelas atau classroom management merupakan kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, ataupun pengoordinasian. Sedangkan kata kelas dapat diartikan kumpulan beberapa peserta didik yang sedang melaksanakan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pengelola berasal dari kata kelola yang bermakna mengendalikan, kemudian kata kelola diberi imbuhan kata peng di awal dan an di akhir sehingga menjadi kata pengelolaan, dapat dimaknai proses mengendalikan kegiatan. Sedangkan kata kelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai suatu ruangan atau tempat peserta didik untuk belajar. Teman-teman, di bawah ini merupakan beberapa pendapat mengenai pengertian pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu dari Nur Khalisa. Beliau menyatakan bahwa pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan dalam makna umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Menurut Sudirman, pengelolaan kelas merupakan usaha untuk mengefisienkan potensi peserta didik di dalam kelas. Sedangkan menurut Hamid Darmadi, pengertian pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, mengulang atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, dengan hubungan-hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempermudah organisasi kelas yang efektif. Jadi, sebagaimana pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi pengelolaan kelas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Upaya ini dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara perencanaan, pengaturan, pengoptimalan beberapa sumber bahan serta sarana pembelajaran yang ada di kelas. Baik, materi yang kedua yaitu aspek-aspek pengelolaan kelas. Teman-teman, perlu diperhatikan bahwa pengelolaan kelas terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik berkaitan dengan pengaturan ruang kelas, posisi kursi dan meja, lemari, alat dan media pembelajaran, serta komponen fisik lainnya. Sedangkan aspek non-fisik berkaitan dengan pengelolaan siswa, kondisi sosio-emosional, dan interaksi antar siswa sebagai anggota kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan atau pengelolaan siswa, yang pertama adalah organisasi murid. Pengorganisasian murid ini, jika dikelola dengan baik, memiliki dua tujuan sekaligus. Tujuan pertama adalah melatih siswa dalam mengorganisir kegiatan yang sangat baik untuk menanamkan sikap demokratis, rasa tanggung jawab, memupuk kerjasama, dan sikap toleransi di antara para siswa. Tujuan kedua adalah memastikan ketertiban kelas. Untuk menjaga kebersihan kelas, siswa dibagi tugas secara bergiliran, yaitu jadwal piket harian. Organisasi ini juga dapat membantu menyediakan fasilitas pengajaran seperti kapur tulis, alat peraga, buku paket, dan sebagainya. Yang kedua adalah penugasan kelas.
Untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar murid, pengajar dapat memberikan berbagai tugas secara bervariasi. Tugas yang dihadirkan biasanya merupakan penerapan konsep atau teori yang diberikan oleh pengajar. Tugas-tugas tersebut dapat berupa memberikan pertanyaan, berdiskusi, melakukan presentasi di depan kelas, merespon, atau menyelesaikan soal. Yang ketiga, yaitu pembimbingan siswa. Siswa seringkali mengalami kesulitan dalam menjalani proses belajar, dan hal ini tidak dapat dihindari. Meskipun berada di kelas yang sama, setiap siswa memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dengan baik permasalahan yang dihadapi siswanya dan menemukan solusi yang tepat. Selain memberikan bimbingan kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan, guru juga harus memberikan perhatian kepada siswa yang tidak menghadapi kesulitan. Namun, siswa yang mengalami kesulitan harus menjadi prioritas utama. Guru harus memberikan bimbingan dengan penuh ketulusan agar siswa merasa dihargai dan mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan fasilitas, yang pertama adalah penataan tempat duduk. Agar tercipta atmosfer belajar di mana siswa menjadi pusat dari kegiatan belajar, diperlukan suatu organisasi kelas yang fleksibel. Meja, kursi, dan peralatan lainnya mudah dipindahkan untuk mendukung aktivitas kelompok. Ruang kelas dan semua fasilitas yang tersedia harus diatur dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar. Yang kedua adalah pengaturan alat pengajaran. Pengaturan peralatan pembelajaran dan fasilitas kelas sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, setiap peralatan pembelajaran dan fasilitas kelas yang ada di dalam kelas harus benar-benar berguna, sehingga keberadaannya tidak hanya mempersempit ruang lingkup kelas. Sementara yang ketiga adalah penataan keindahan dan kebersihan ruang kelas. Peran ruang belajar sangat penting dalam menentukan hasil belajar seseorang. Oleh karena itu, setiap pelajar sebaiknya memilih ruang belajar yang memenuhi persyaratan fisik yang diperlukan. Tidak perlu memilih ruang belajar yang mewah dengan peralatan modern yang canggih. Yang terpenting adalah ruangan tersebut sederhana, namun memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, seperti bebas dari gangguan, sirkulasi udara yang baik, suhu yang nyaman, dan pencahayaan yang memadai. Materi yang terakhir yaitu fungsi dan tujuan pengelolaan kelas. Fungsi dari pengelolaan kelas yaitu agar peserta didik dapat membuat perubahan kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan pengendalian diri. Peserta didik harus mampu mengendalikan diri dan mengembangkan sikap positif terutama dalam pembelajaran. Kerjasama anggota kelas sangat diperlukan untuk mendorong semangat belajar siswa. Untuk itu, siswa harus mengembangkan sikap kooperatif di dalam kelas yang menumbuhkan semangat anggota kelas. Berkaitan dengan hal tersebut, guru harus mampu mengelola kelas dan mengembangkan sikap kooperatif dalam kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan pengaturan kelas. Hal ini juga berguna untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas seorang guru adalah menciptakan suasana yang dapat membangkitkan minat belajar, meningkatkan proses belajar siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, serta membimbing siswa. Hal ini dapat menghasilkan tercapainya koordinasi kelas yang memadai. Tujuan pengelolaan kelas menurut Arikunto adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan kelas pada dasarnya terkandung di dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan dari kelas manajemen atau pengelolaan kelas adalah menyediakan berbagai fasilitas untuk kegiatan belajar bagi peserta didik agar peserta didik terhindar dari sikap negatif seperti mengantuk, malas mengerjakan tugas, malas pergi ke sekolah, terlambat, dan lain sebagainya. Untuk itu, di antara tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas.
Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi